We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui, berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten kali ini kami sekedar berbagi pengalaman atau sharing ya, sharing ngeplok pekerjaan ya. Pekerjaan yang mencari kebocoran, bocor instalasi air yang dikubur atau ditanam di bawah lantai gitu ya. Nah, ini yang bocor yang sekarang ini nih, yang deras ini ya. Sebelumnya sih di daerah sini tuh, daerah ini saya tidak begitu curiga. Tadinya kan kecil, bocornya rembes banget, basah aja, tapi pasti diperbaiki gitu ya, basah. Tapi dengan pompa yang begitu cetak-ceteknya, jedaknya deket gak banget tuh, pasti ada bocor yang lebih gede gitu ya. Kalau rembes mah nggak istilahnya nggak bikin pompa pendorong itu cetak-cetek gitu kan, pasti ada yang bocor gede gitu. Nah, pas kebetulan begitu kami telusuri lagi gitu ya, nah di dalam sinilah mengalami kebocoran ini. Di dalam ini yang ke dalam banget ini, sampai di bawah pondasi ini instalasi gitu. Awalnya juga saya ini bingung instalasi menuju kemana gitu, tapi begitu arahnya ke sana gitu ya, kita di sana tuh ada taman gitu. Oke, kita nyari ke area taman gitu ya. Nah, ketemu di sini, untuk bisa ketemu di sini tuh nggak langsung ketemu gitu, karena kita kan tidak tahu tembusnya akan di posisi sebelah mana gitu kan. Yang namanya instalasi orang lain dulu yang masang, kita sekarang menanggulangi atau memperbaiki kebocoran, mencari kebocoran gitu kan. Nah, otomatis kita feeling kita jalan satu-satunya di sini ada titik keran gitu kan. Feeling saya tuh kan gitu. Nah, di sini ada titik keran, kita coba deh gali berapa meter gitu. Nah, di sini ambil lurusnya ya, siapa tahu instalasi itu lurus. Nggak ada gitu kan. Kita coba ke pinggir rumah. Nah, ternyata di pinggir rumah sini udah ketemu ada paralon gitu kan. Nah, ada paralon ya, otomatis ya paralon itulah yang menuju ke keran gitu. Dan akhirnya begitu sudah ditelusuri sampai ke dekat yang tadi dalam tersebut, ya disitulah ketemu bocor lagi. Nah, air kalau seumpamanya instalasi itu udah bocor ya, bocor ke di bawah lantai gitu kan, itu dia tuh tidak akan meluap ke atas, enggak, dia itu akan mancer terus ke bawah gitu. Apalagi udah ketemu lubang bekas tikus lah segala macam, dia udah nyaman banget air tuh ke bawah gitu. Jadi nggak ada tanda-tanda di atas, tanda-tanda kebocoran gitu kan. Nah, ini juga pas kebetulan alhamdulillah sih proses mencari dan memperbaiki kebocoran tuh udah ketemu dengan pasti gitu ya. Karena kenapa kami bisa katakan bisa pasti dan siap kami tutup lagi gitu kan, karena sekarang pompa pendorong tuh berhenti total. Pompa pendorongnya berhenti total ketika tidak ada yang mempergunakan air. Ketika keran-keran tidak ada yang buka, pompa pendorong tersebut berhenti total. Nah, dengan berhenti total pompa pendorong tersebut, sudah yakin sudah tidak ada lagi kebocoran. Yang sebelumnya pompa pendorong tersebut cetak-cetek, bahkan hidup mati, padahal air tidak ada yang mempergunakan gitu kan. Makin sini makin deras. Jadi pompa pendorong tuh hidup terus walaupun air tidak ada yang mempergunakan. Nah, ini kebocoran makin deras. Tetapi dari permukaan lantai itu sama sekali tidak terdengar. Saya keliling setiap titik keran, dengerin ke lantai, itu tidak ada gitu kan. Tapi mau tidak mau kami harus punya feeling atau inisiatif ngebongkar lebih pangkal dulu, yaitu pangkal tuh ya daerah sini yang
pipa turun dari water torrent. Nah, di daerah sini yang sekarang ini mau siap kita pasang keramik lagi itu, di sini tuh ada pembagian 3 jalur ya, yang dalam itu menuju tadi yang di dalam pondasi itu menuju ke taman, satu lagi ke kamar mandi belakang, satu lagi ke dapur gitu. Di sini tuh dikubur, di sini tuh ada 3 jalur gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya sih ya, ide saya atau saran saya ya, lebih baik jangan melalui lantai, kalau bisa lewat plafon aja ya. Cuman kan untungnya gitu di rumah ini tuh mempergunakan pompa pendorong. Kalau tidak mempergunakan pompa pendorong itu ya, itu tidak sadar bahwa air itu terbuang gitu ya. Yang ketahuannya paling kok keran jadi kecil gitu kan. Nah, sementara air terus-terusan dari water torrent itu kebuang. Nah, sedangkan kelebihannya atau keunggulannya mempergunakan pompa pendorong ya, selain menambah tekanan gitu ya, dapat mengetahui instalasi itu ada yang bocor. Kenapa kami bisa memprediksi ada kebocoran? Karena ketika kloset tidak ada yang mempergunakan, tidak sedang mengisi gitu kan, ke bak kloset, terus air semua tidak ada yang mempergunakan, pompa pendorong itu hidup mati, makin sini makin beberapa hari terus gitu ya, karena bocornya makin deras, pompa itu seolah-olah ada yang sedang mempergunakan air, nyala terus gitu. Padahal tidak ada yang nyalakan. Nah, bocornya semakin deras gitu. Disitulah kelebihannya mempergunakan pompa pendorong, bisa memprediksi jalur atau adanya instalasi yang mengalami kebocoran dan menambah tekanan air ke keran-keran. Itulah pompa pendorong ya. Nah, ini kami sedang lagi membeli material ya, semen pasir gitu ya. Tadi yang saya katakan ini mah cuma sekadar sharing aja lah, berbagi pengalaman gitu ya. Vlog kita melakukan proses pekerjaan ya, yang permasalahannya instalasi bocor gitu ya. Nah, ini kami sudah mulai melakukan proses melester untuk memasang keramik gitu. Setelah diplester dulu, karena di sini tuh sedikit nanggul gitu, di pojok sini sedikit nanggul untuk nyimpen barang-barang gitu, yang mungkin dulunya sih ini pernah ada pompa sumber di sini gitu. Nah, ini proses pemasangan keramiknya juga sudah kami lakukan ya. Yang untungnya pemilik rumah ini masih memiliki keramik yang sama gitulah, motifnya masih sama, stok gitu ya. Jadi proses semuanya sudah tuntas, alhamdulillah. Kebocoran udah ketemu, keramik sudah kepasang lagi, tinggal ngebersih area ini ya, tinggal ngaci sedikit gitu kan. Nah, jadi begini ceritanya ya, tambahan cerita saya untuk berbagi ya, untuk teman-teman semua yang istilahnya mau ngebangun rumah ya. Saran dari saya sih ya, usahakan kalau yang nama instalasi yang untuk di lantai bawah itu ya, jangan di lantai. Sekarang contohnya ada kamar mandi di bawah, pasti ada ke dapur, kamar mandi depan atau belakang, semua lewat plafon aja. Semua lewat plafon, di titik mana yang membutuhkan keran baru turun dari plafon. Contohnya lewat plafon, terus ada kamar mandi belakang, turun di pojok gitu ya, turun di kamar mandi tersebut, turun di dapur gitu ya. Daripada yang istilahnya seperti ini nih, pekerjaan seperti ini di bawah lantai, resikonya ya begini. Ini aja masih termasuk beruntung karena kebocorannya itu sampai deras pun tidak kedengaran gitu. Karena apa? Dikuburnya dalam sekali, dikubur paralonnya itu dalam sekali, sehingga mengalami kebocoran itu ngerembes terus ke bawah
merembes terus ke bawah, bukannya muncul ke seperti mata air muncul ke permukaan, apalagi ini plesteran dan keramik gitu kan. Nah, kan kalau model pekerja-pekerja kita tuh kan istilahnya untuk mengetahui kebocoran tuh kan hanya berdasarkan apa ya, feeling. Kita tidak mempunyai istilahnya alat prediksi kebocoran. Ada sih sebetulnya alat untuk memprediksi kebocoran tuh ada yang jual. Cuman harganya kan lumayan gitu. Apalagi kerjaan kita tuh kan istilahnya bukan khusus instalasi air aja gitu ya. Ya mungkin kalau yang istilahnya pekerjaan khusus spesialis instalasi air ya harus memiliki alat tersebut gitu ya. Nah, terus kalau seumpamanya untuk nyewa gitu ya dengan jasa alat prediksi itu ada, ya bisa harganya lah. Anda juga bisa teman-teman juga tengok aja di internet itu alat prediksi kebocoran atau jasa memprediksi kebocoran instalasi air. Itu udah ketahuan nanti biayanya berapa gitu ya. Jadi tadi yang saya sarankan kalau berniatan ini sih mau diikutin atau tidak ya, saran saya karena emang saya juga mengalami permasalahan seperti ini tuh agak repot-repot, dia bilangnya susah-susah gampang gitu ya. Ya mungkin susahnya karena tidak terdengar ada kebocoran, jadi kita harus menelusuri gitu ya. Feeling di sini kalau benar gitu kan, feeling di sana ya syukur-syukur kalau benar gitu kan. Tapi alhamdulillah sih begitu kita telusuri di satu titik, kita feelingnya ke sana, kita bongkar coba, ya akhirnya 3 titik yang kita ketemukan kebocoran tersebut. Nah jadi kalau ada mau membuat instalasi lebih baik lewat plafon aja lah. Lewat plafon tuh enaknya begini ya, baru rembes sedikit saja ya, itu di plafon itu udah mulai kelihatan ya. Bisa langsung cepat ditanggulangi, plafonnya bisa langsung diperbaiki daripada yang di lantai gitu kan. Apalagi kalau bocornya rembes udah di lantai rembes, dampak ke pompa pendorongnya istilahnya dia akan nyalanya itu sekian jam, pompa itu hidup sendiri gitu kan ya. Itu mah rembes seperti kayak gitu tuh udah deh, kalau di bawah lantai itu udah sulit menentukan titik yang mana-mananya. Ini aja yang pas kebetulan karena dikuburnya dalam sampai pompa pendorong aja hidup gitu ya, kayak seperti orang ada yang mempergunakan, nggak terdengar gitu ya, karena saking dalamnya kebocoran, titik kebocoran tersebut gitu ya. Oke, itu saja lah berbagi sharing pengalaman ngeplok pekerjaan ya. Siapa tahu sedikitnya ada manfaat ya. Terima kasih. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kami ucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang selalu menyimak konten-konten kami dan selalu mensupport channel kami. Dan bagi Anda yang baru gabung, silahkan partisipasinya untuk selalu support channel kami ini dengan melakukan like, subscribe maupun komen ya. Silahkan Anda berkomentar hal-hal yang kami sampaikan melalui konten-konten tersebut. Barangkali ada yang ingin Anda tanyakan, tapi mohon maaf jika responnya agak-agak telat ya, karena kami meresponnya selalu pas sepulang bekerja. Oke, itu saja. Semoga semuanya Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran segala macam urusan. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainim Jis. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis. Dadah.